Apa itu belas kasihan? Kasih itu membuat kita punya belas kasihan kepada orang lain. Orang yang tidak punya belas kasihan, hatinya tuh penuh kejahatan dan ia akan jadi manusia yang kejam. Amsal 21 ayat 10 bilang gini, hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Saya dengar begitu banyak kejahatan di sana-sini, bagaimana sesama keluarga nipu keluarganya sendiri, bagaimana seorang paman melecehkan keponakannya sendiri, bagaimana orang tua tega menelantarkan anaknya sendiri, bagaimana anak-anak menelantarkan orang tua mereka di masa tua. Banyak orang yang begitu tega tanpa belas kasihan kepada sesama. Kasih membuat kita itu punya belas kasihan, berwelas asih kepada orang lain. Matius 12 ayat 7 bilang, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Tuhan itu mau kita punya belas kasihan. Tidak bisa kita berbuat jahat sama orang lalu kita sogok Tuhan. Karena yang Tuhan mau, dikatakan oleh Yesus, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Betapa kejamnya orang-orang yang main hakim sendiri. Betapa kejamnya para hakim yang memenjarakan orang-orang yang tidak bersalah. Tuhan mau kita punya belas kasihan kepada sesama. Jangan sampai kita kejam sama orang, sekalipun orang itu salah sama kita. Kita tidak sepatutnya berbuat kejam kepada mereka. Saya renungkan, Tuhan, apa sih belas kasihan? Tuhan kasih pengertian gini, belas kasihan adalah kemampuan seseorang mengasihi dan melihat nilai dalam diri orang lain. Ketika kita punya belas kasihan, kita bisa melihat bahwa orang lain hidupnya tuh sangat bernilai. Hidup mereka sendiri berharga. Orang punya nilai dalam hidupnya. Contoh, ketika kita melihat orang miskin, orang lemah dianiaya, hak orang lemah dirampas. Orang yang punya belas kasihan akan berpikir begini, tidak seharusnya mereka diperlakukan seperti itu. Kenapa kita bisa berpikir begitu? Karena kita bisa melihat nilai dalam hidup mereka, meskipun mereka miskin secara keuangan. Kita bisa melihat nilai dalam diri orang, meskipun dia orang rakyat biasa. Orang-orang yang bisa menindas orang lain, merampas hak orang lain, sama sekali tidak punya belas kasihan karena mereka tidak lihat manusia itu berharga. Makanya tidak heran orang itu bisa terjadi pembunuhan, nyawa orang seolah-olah nggak ada harganya. Amsal 14 ayat 21 bilang gini, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saya percaya bahwa belas kasihan itu bukan hanya salah satu karunia. Kalau karunia kan gini, ada yang punya, ada yang tidak gitu. Belas kasihan bukan hanya salah satu karunia. Belas kasihan adalah sifat Tuhan, bagian dari kasih Tuhan di dalam hidup kita. Belas kasihan Tuhanlah yang membuat Ia mengasihi kita meskipun kita orang berdosa. Kalau orang punya belas kasihan, mereka nggak akan menghakimi orang sembarangan dan mereka juga tidak akan berbuat kejam kepada sesamanya. Kita tidak akan tega melihat orang lain dianiaya. Saya percaya bahwa belas kasihan adalah salah satu sifat Tuhan yang Tuhan juga titipkan dalam hidup kita. Yesaya 43 ayat 4 berkata gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bayangkan, kita ini orang berdosa, tapi di mata Tuhan kita berharga. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan dan kita mulia dalam pandangannya, Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di salib ganti dosa kita. Yesus lahir ke dunia sebagai bukti belas kasihan Bapa bagi kita, umat manusia. Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus punya belas kasihan yang begitu besar akan jiwa-jiwa yang terhilang, akan domba-domba yang terhilang, mereka yang terhilang karena tidak ada tuntunan, mereka yang kecewa kepada para imam, mereka yang hidup dalam dosa. Yesus sangat mengasihi mereka semua. Saya percaya bahwa kalau orang itu punya belas kasihan, mereka tidak akan menghakimi orang, sekalipun orang itu berdosa. Harusnya kita sebagai umat Tuhan, harusnya kita orang percaya, apalagi pelayan Tuhan, kita punya hatinya Tuhan, belas kasihan buat jiwa-jiwa. Kita rindu supaya setiap mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan. Dan jika kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita sekalipun, mereka mungkin mengecewakan hidup kita, kita tidak bisa membenci mereka karena kita punya belas kasihan. Kita akan terus mendoakan mereka supaya jiwa mereka diselamatkan.